Supir Siupa. Wah, kalau di Indonesia supir angkot. Ya, kita bahas tentang supir angkot di Hong Kong dan seperti apa ya, dan informasinya sampai seperti apa. Jadi mungkin masih wacana juga sih ya, kayak di pemerintahan Hong Kong kan. Katanya di sini kan mungkin tahun depan lah udah mulai diresmiin gitu kan. Oke ya, kita ada linknya kan? Tadi sudah ya kan, ini ya. Judulnya adalah Pemerintah Hong Kong mempertimbangkan skema khusus untuk memperkenalkan lebih dari 500 orang asing untuk menjadi pengemudi minibus. Teman-teman, ada berita baru ya, ada rilis baru lah sebenarnya dari government, dan juga sudah langsung di follow up sama dimsum. Ya, beritanya adalah supir Siupa. Wah, kalau di Indonesia supir angkot. Ya, kita bahas tentang supir angkot di Hong Kong dan seperti apa ya, dan informasinya sampai seperti apa. Jadi mungkin masih wacana juga sih ya, kayak di pemerintahan Hong Kong kan. Katanya di sini kan mungkin tahun depan lah udah mulai diresmiin gitu kan. Oke ya, kita ada linknya kan? Tadi sudah ya kan, ini ya. Judulnya adalah Pemerintah Hong Kong mempertimbangkan skema khusus untuk memperkenalkan lebih dari 500 orang asing untuk menjadi pengemudi minibus. Angkot. Iya, angkot buat teman-teman semuanya. Jadi ini sudah dilansir 25 Mei. 25 Mei kemarin hari ya? Kemarin, berarti hari Kamis ya? Hari Kamis. Berita terbaru. Kalendernya jatuh ini soalnya. Jadi 25 kemarin merilis dimsum, tapi secara pemerintahnya kita nggak tahu. 25 itu hari Kamis kan? Kamis. Sekarang hari apa? Sekarang Sabtu 27 ya, 2 hari yang lalu ya. Ini 25 Mei, Hong Kong, populasi lanjut usia Hong Kong menjadi tantangan bagi industri transportasi lokal. Salah satu sektor yang paling terpengaruh adalah layanan minibus, di mana usia rata-rata pengemudi adalah 60 tahun. Buat teman-teman semuanya nih, rata-rata pengemudi adalah 60 tahun, dan dengan gelombang pensiun yang menjulang, pemerintah Hong Kong sedang mempertimbangkan skema khusus untuk memperkenalkan lebih dari 500 pengemudi asing untuk menjadi pengemudi minibus. Pengemudi harus menjalankan kursus mengemudi dan mendapatkan izin mengemudi dengan standar uji jalan yang konsisten dengan ujian mengemudi lokal. Pemerintah bermaksud untuk menetapkan upah minimum pengemudi asing pada tingkat pendapatan rata-rata pengemudi minibus saat ini, yaitu 15.000 Hong Kong dolar per bulan. Nah, 15.000 teman-teman. Asosiasi Taksi dan PLHB Hong Kong menyambut baik keputusan pemerintah untuk mengimpor pengemudi asing. Bayangkan loh, pengemudi asing itu diimpor. Siapa yang mau bersaing nih nanti? Tidak menutup kemungkinan juga ada kerjasama sama PJTK Indo. Siap, bisa jadi. Kita lihat skemanya dulu nanti. Skemanya seperti apa? Peraturannya seperti apa? Nanti kan akan dirilis. Nah, kita bacakan dulu bahwa hal itu akan mengurangi kekurangan pengemudi yang meminimalkan masalah keselamatan. Layanan minibus beroperasi pada rute tetap yang memudahkan pengemudi asing beradaptasi untuk mengemudi di kedua sisi jalan. Nah, selain itu pengemudi lintas batas sering melakukan perjalanan antara Hong Kong dan daratan tanpa masalah keamanan yang signifikan. Untuk mengatasi kekhawatiran tentang keamanan pekerjaan bagi pengemudi lokal, pemerintah berencana untuk menetapkan rasio perekrutan sejumlah pengemudi lokal untuk setiap pengemudi asing yang direkrut. Untuk memastikan keselamatan, pemerintah akan mewajibkan pengemudi asing
untuk mengikuti kursus mengemudi dan mendapatkan SIM Hong Kong. Selain itu, pihaknya akan terus memantau dan meninjau skema tersebut secara berkala. Menurut Asosiasi Taksi dan PLB, akan lebih dari 22.000 pengemudi minibus khusus berusia di atas 70 tahun dengan perkiraan kekurangan 2.000 pengemudi yang diharapkan tahun depan. 2.000 guys. Tahun depan 2.000 ya. Kurangnya pengemudi karena jam kerja yang panjang dan pendapatan yang rendah membuat kaum muda tidak tertarik untuk memasuki industri ini. Meskipun mengimpor pengemudi asing dapat membantu mengurangi permintaan jangka pendek. Tingkat gaji saat ini sebesar 15.000 per bulan mungkin tidak cukup untuk menarik pengemudi dari Cina daratan. Asosiasi menyarankan agar Hong Kong dapat mengikuti contoh Makau dengan mengizinkan pengemudi untuk bekerja di Hong Kong dan kembali ke daratan setiap hari untuk meningkatkan gaji dan menarik lebih banyak pengemudi. Oke, kita bahas ini ya. Saya tadi mau nanya apa? Kalau ini kan 15.000 ya. Isi sistemnya gimana, Mas? Sistemnya kayak di Makau gitu, stay out apa ngikut? Pastinya ya. Kan menurut ini saya ini kan company gitu kan? Iya, pastinya ya, pastinya. Nah, 15.000 itu ya udah diserahkan. Rumahnya sendiri. Silahkan sendiri. Cari sewa sendiri, sedangkan tahu sendiri sewa rumah berapa. Rumah saya aja 7.000. 7.500 kayak gini. Kalau dia mengemudi berarti separuh dari gajinya. Belum listriknya. Belum makannya. Iya. Belum dari tempat mengemudinya. Mau nggak mau harus menekan biaya hidup, teman-teman. Itu kan resikonya ya. Ya, makanya yang saya tanyakan kan gaji 15.000. Tapi ini sekali lagi, ini bisa buat lompatan buat teman-teman yang sudah di Hong Kong, yang cewek. Bisa. Kalau cowok kemungkinan banyak sudah paper dan OS lah. Tapi kalau cowok yang pengemudi sopir sekarang ini ya, yang sudah jadi sopir, itu gajinya lebih dari itu. Jadi ini bagi teman-teman yang mau upgrade. Jadi tahun depan itu 2.000. Dan ingat ya, Hong Kong bukan seperti Indonesia. Cowok cewek supir bis juga ada cewek. Oh, ada. Pernah tahu nggak sampean? Supir bis juga ada, KMB. Oh. Dan ini memudahkan potensi peluang teman-teman yang sudah bekerja di Hong Kong untuk mengganti. Jadi tidak harus menjadi supir pribadi. Lompatan. Apa juga rutenya kan kalau misalnya Siopa itu aja. Iya, kalau Siopa kan itu aja, cuman berulang-ulang aja. Nah, jadi ini kesempatan yang sudah di Hong Kong kan ada cewek semuanya. Tapi kan ngomong, "Mas, aku kan cewek bla 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 bla." Ya, Filipina kan banyak cewek juga. Jadi jangan dijadikan alasan. Kalau kalian mau upgrade bisa. Ternyata Hong Kong memberikan kesempatan upgrade ya. Makanya belajarlah cari SIM. Nah, ya itu. SIM-nya sama kayak mobil-mobil pribadi apa? Iya dong. Tesnya. Sama. Tesnya sama. Kalau dia pasti akan kasih pilihan, mobil matic atau mobil manual. Yang kedua, mobil yang kecil atau yang besar. Karena ujian SIM-nya beda-beda. Sesuai dengan apa yang mau kita tuju. Kalau di Indonesia kan ada A1, A2, A, B, C, D sampai supir truk. Nah, biasanya mereka levelnya berjenjang. Mobil kecil dulu 1-2 tahun, kemudian naik lagi agak ke atas, kemudian ujian SIM lagi, naik yang lebih gede lagi. Semakin gede kayak kontainer, itu SIM-nya beda lagi. Dan itu ada jam kerja. Bukan, ada jam terbang. Jadi dihitung waktu setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun boleh di-upgrade. Jadi kalau Indonesia kan langsung tergandeng boleh. Ya kan? Ya kan? SIM-nya kan enggak. Kalau di Hong Kong naik. Kecil dulu, tengah sampai akhirnya yang gede. Kecuali rekrutmennya dari perusahaan KMB, perusahaan bus. Nah, itu rekrutnya kan jelas. Langsung buat bus. Jadi ke fokus ya, karena dia pasti kan. Jadi kan ada trainingnya langsung pakai dia sendiri. Yang penting dia butuh license SIM dulu. License SIM ada, masuk ke perusahaan itu. Kalau itu supir bis, gajinya lebih tinggi. Siopa 15. Kalau bis di 26 sama 25. Iya, tingkatannya juga beda. Ya. Ini kan kalau misalkan ini berangan-angan lah. Kalau udah di Siopa kan juga bisa upgrade ke Pasti bisa. Sampean mau upgrade ke situ aja bisa.
Kalau saya nggak mau upgrade, Iya, udah saya YouTuber aja. Jadi kayak gitu ya. Buat teman-teman ini potensi dan peluang. Makanya bagi yang teman-teman sekali lagi ingin ngajak pasangan, Nah, suami atau siapapun, mulailah suruh belajar bahasa Inggris atau bahasa Kantonis. iya. Itu yang paling sulit karena laki-laki di tempat kita untuk suruh belajar bingung. Ini tidak menutup kemungkinan sih, benar Mas, ada kerja sama PJTKI di Indo kan? Ya bisa aja. Tapi Makanya kan- kita kan belum lihat skemanya. Mm-mm. Skemanya belum diumumin. Belum. Nanti kalau imigrasi sudah mengumumkan skemanya perekrutan atau skemanya aturannya bagaimana, nah baru. Banyak TKI. Nah, pasti orang Indonesia akan banyak lagi di sini yang Banyak. cowok yang mencoba mau mengadu nasib jadi supir angkot di sini. Iya. Jadi Saya bukan domestic helper kan, sekarang juga saya sama Mbak TKW yang lain. nah, domestic helper. jadi Hmm. kalau dilihat Hong Kong banyak peluang kan? Ini peluang. Nah, banyak momentum kan? Hmm. Nah, tinggal kitanya itu mau memanfaatkan nggak? Hmm. Terus kalau teman-teman bilang, ya nanti sulit, ini gini ya. Kalau kita berpikir sesuatu yang sulit ya sudah tidur aja kan. Benar nggak? Iya. Saya ngomong sama cowok soalnya, ya kan. Jadi dari sini sampean sudah punya gambaran banyak kan, Iya, benar. ya kan. Jadi dari 473 bisa ke level up jadi 15.000. Ya jadi kalian nggak perlu apa melanggar peraturan. Kayak- Bener loh, umpet-umpetan Kayak paper ataupun OS ya mohon maaf kita Iya. tidak menyinggung. Iya, iya, Nah, benar. kita tidak menyinggung, tapi masih ada potensi. Hmm. Ada peluang kalian untuk upgrade. Nah, itulah senangnya saya ketika kita tinggal di negara-negara yang sudah modern. Hmm. Jadi mereka itu nggak nuntut, tapi diri Anda sendiri merasa tertuntut nggak untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Bener nggak? Kan ceritanya kayak gitu tuh. Iya, ya benar. Ah. Kan istilahnya dia udah memberi kesempatan gitu kan. Kan Hmm. tergantung gimana kita yang mau jalan apa enggak gitu kan. Hmm. Kan pilihan itu kan, Hmm. pilihan masing-masing lah. Mm-mm. Dan Mas Dede ini, Mas Firman juga sempat bertanya tentang bagaimana welder, ya las kan. Welder, las. Nah, tadi kan sudah tahu tempat lesnya kan. Tahu. Ah. Hubungin kan cari-cari di internet ya. 1,5 jam berapa? 1,5 jam 500 Mas. 500 Hongkong Sekali dolar. pertemuan. Nah, ini Untuk belajar. untuk mendapatkan lisensi itu Nah, welder gitu. tinggal berapa kali pertemuan baru Nah. dikasih kan. Nah, ini yang saya seneng buat teman-teman. Jadi mereka itu mengupgrade diri gitu. Bukan bingung mau nyari duit sebanyak-banyaknya dengan cara menipu. Hah? Iya. Iya kan? Nah, tapi ngupgrade kayak tahu di mana kursus ngelas, ya kan? Terus tadi sampean kirim ke saya juga, Mas Link. ini sopir, link. Hmm. Bagaimana ini fenomena ini bagaimana? Nah, aku seneng kalau bertemu dan bergaul dengan orang-orang yang mau berpikir, tidak cari enaknya dan cari gampangnya. Jadi kan seperti itu buat teman-teman. Sekali lagi ya, ini saya nggak mau muluk-muluk ngomong yang laki-laki yang di Indonesia. Saya ngomong sama yang di Hong Kong aja. Mbak-mbak itu mau nggak level up skillnya? Skillnya ditambahin. Sampean sudah ngerti, sampean sudah tahu bahasa, belajar di bahasa Inggris secara tulisan. Nanti bisa ujian SIM. Memang ujian SIM itu nggak mudah. Tapi kalau nggak dicoba, gimana tahu? Lebih sulit. Nah, makanya manfaatkan waktu libur untuk minimalnya kalian kursus mobil. Kalian boleh kursus apapun, kayak ibaratnya make up, ya kan? Kalian kursus masak, bikin catering, baking, ya sudah. Tapi apakah nanti jalannya juga Anda bisa jadi profesional, itu yang belum tahu. Tapi kalau di sopir, coba. Potensi banget itu. Iya, udah ada apa ya, kayak udah ada gambarannya Pak. Nah. Ini kan banyak kendaraan juga semakin kesini ya semakin Iya. banyak. Nanti bisa jadi setelah jadi supir Siupa, keren mau level up lagi jadi supir mobil pribadi. Iya, Gajinya bisa sampai 18.000. ada jenjang ini. 19.000 kalau mau naik. Nah, Siupa itu kan jamnya. Dan teman-teman tahu kan, jam Siupa itu kan bahkan yang malam aja yang mau ngangkut juga ada. Oh, sip-sipan gitu. Tapi sekali lagi kita sambut secara positif dulu. Kita jangan menilai negatifnya, kita positifnya dulu. Dan kira-kira bagaimana pemahamannya teman-teman?
Aku bener loh, sampean yang ngasih tahu. Sebenarnya kemarin sudah ada konten kreator yang bahas. Tapi Ini, tentang ini. enggak spesifik, dia cuma ngomong aja. Nah, ini kan saya bahas di Dimsum Daily. Tadi barusan saya baca. Ini juga potensi sih. Bagaimana menurut Anda? Ya, bisa jadi bahan referensi mungkin ke depannya. Nah, artinya kan nggak suntuk kan? Iya. Kalau sekarang ngangkatin semen, Enggak suntuk. nggak suntuk ya. Ya, Paling badan capek aja. Cuman Nah. orientasi ke depan ada kan? Ada gambaran ke depannya kayak misalkan ngeluh gitu kan. Misalkan ngeluh juga ke depannya ada peluang nih. Masa iya kalau misalkan sekarang nyerah gitu, ngeluh, mundur, nggak bisa lah melangkah ke depan selanjutnya bagaimana gitu. Jadi harus menjalani fase ini dulu kan. Nah, tapi level-level berikutnya kan sampean sudah mulai kebuka kan. Duing. Jadinya harapan hidup itu semangat hidup juga terus kan. Asli. Bahwa Hong Kong itu memberikan pengharapan kan. Ada harapan. Terus kalau saya tanya, nyoblos nggak besok? Besok. Enggak, pemilu besok mau nyoblos. Oh. Ya kalau itu suratnya gimana? Datang nggak Mas? Ayo daftar. Oh daftar. Enggak, sampean ada keinginan mau nyoblos nggak? Ada. Ada ya. Mau nyoblos ya? Mau nyoblos. Kasihan ya, meskipun nggak berdampak ya, yang di rumah kan pasti sedikit. Oh, dampaknya buat yang di rumah. Pasti Satu suara ya? ngertiin lah. Ngerasain gitu kan pemimpin ini gini. Iya. Mungkin. Iya nggak apa-apa. Saya enggak soalnya. Golput gitu. Saya tapi nggak ngomporin. Jadi Masnya mau semangat, nggak apa-apa. Bisa cari PPLN untuk nulisin daftar nanti. Dulu, kertasnya ini ada. Mas, tim sukses. Ini lurah. Siapa? Saya. Oh keren dong. Ingin nulisin kan jadi saksi juga. Oh. Jadi ikut berbaur lah di nasionalisnya masih tinggi. Untuk Ada. hal-hal seperti itu pemilihan umum masih ya. Oke, nah itu, kita nggak ngerti juga ya teman-teman. Kalau apakah pengemudi asing nanti ketika mengemudikan Siupa dalam durasi waktu yang hampir lebih dari 7 tahun bisa mendapatkan residen, kan ngeri juga tuh. Iya. Level up lagi kan. Ya Iya kan? ini maksudnya kan kayak apa ya? Company kan, Mas? Kita belum tahu skemanya. Oh, belum tahu. Iya, nanti apakah itu sifatnya, kita harus menguliti secara detail bahwa Siupa itu seperti apa sih manajemennya. Apakah punya pribadi, apakah company, apakah government, haruskah diizinkan atau bagaimana kan? Itu yang kita masih belum fix. Tapi ini pandangan ya, sekali lagi ini ada gambaran gitu. Bahwa bukan sesuatu yang impossible, walaupun sejak dulu sebenarnya sopir pribadi pun itu sangat dibutuhin. Sini. Iya, sangat dibutuhin. Banyak yang butuh sopir pribadi sebenarnya loh ya. Tapi karena kapasitas ngomong, terus daftar SIM-nya itu kita harus jadi kayak sampean dulu, harus punya visa dulu untuk bikin SIM. Nggak bisa dari Indonesia langsung bikin SIM di Hong Kong, nggak bisa. Tapi ada kemarin resep SIM internasional digunakan di Hong Kong, tinggal nambahin skill apa lagi gitu. Ada sempat pengalaman. Makanya disitulah teman-teman. Sekali lagi saya menyampaikan, ini masih ada harapan. Jadi buat teman-teman, jangan patah arang dan jangan melanggar aturan izin tinggal di Hong Kong. Karena ini ada potensi yang lebih baik. 15.000. Ya, kita nggak usah muluk-muluk deh. Terus mungkin yang sudah jadi sopir percuma begini-begini, silahkan. Pilihan. Tapi bagi saya informasi ini menarik gitu. Benar. Saya menanggapi sesuatu secara positif. Kita ambil sisi positifnya. Karena melevel up dari 473 menjadi 15.000. Dan yang legal. Ya kan? Legal, ada nanti aturannya. Kita tunggu dari pemerintah rilisnya bagaimana dan seperti apa. Kalau teman-teman pingin sekali lagi mengajak pacar dan pasangan cari job kerja bareng di sini, itu ada kesempatan sopir. Tapi tanyakan kepada mereka, mau nggak belajar bahasa? Iya kan? Bahasa sih yang ya mungkin pokok utama lah ya, kalau misalkan komunikasi. Kayak sampean ini kan juga belajar bahasa. Iya, masih belajar kan. Kalau misalkan mungkin lah ada sempat kepikiran juga kalau udah ngerti bahasa, udah ini ya bisa. Kan dari pembicaraan kita kemarin kan nanti next episode kan level up menjadi sopir, saya bilang gitu kan. Ya kan? Tapi ternyata hari ini keluar juga kan? Keluar. Nah,
Padahal pada kemarin-kemarin pas kerja mikirin kan kayak pengen dapat lisensi ngelas gitu kan, welder. Mungkin bisa lah jadi bahan referensi masuk ke konstruksi gitu. Itu bagus. Aku seneng. Jadi aku nggak akan coba patahkan. Dulu kan saya nggak tahu sampean minat kemana, arahnya kemana. Jadi omongan saya kan sopir, iya kan? Omongan saya jadi sopir aja. Bikin SIM nanti pelan-pelan kan. Saya ngomong kayak gitu. Lah hari ini Malah ada SUPA, pemerintah malah mau melegalkan. Jadi saya tetap berpesan ya kan ke siapapun ya. Kalau sama Mas Firman saya sudah memulai memahami, dan Masnya juga tahu ya kan. Hongkong ini mau kemana ya, level up-nya mau bagaimana ya, karena rutin hari Sabtu datang ketemu dengan saya berharap levelnya dia nggak begini-begini aja. Iya kan, dari sejak pertama bekerja sampai ini sudah bulan keberapa? Bulan ke 5. 1 bulan lagi potongan selesai kan? 2 bulan tapi Mas. Apanya? Kan saya datang bulan 1 ya akhir bulan sih, tanggal 31 datang sini tuh. Jadi kerja mulai tanggal, berarti bulan 7 apa bulan 8? Bulan 8. Bulan 8 habis. Tapi yang duit yang gede itu, yang bayar ke PT itu masih ada tanggungan kan? Masih ada tanggungan. Nah, intinya dengan apa yang terjadi sekarang, walaupun kerjaannya capek, ya kan, semen, ngaduk, tapi harapan kan ada. Iya, benar. Itu jadi rasa capeknya akan ini aku harus jalani dulu di level ini ya kan. Secara psikologis itu dapat lah maksudnya. Ada gambaran ke depannya. Aku tuh nggak bakal kayak gini-gini terus gitu kan. Ya, nah itu loh teman-teman yang saya seneng kalau ngomong sama anak muda. Makanya saya ngajak ngomongnya sama yang muda. Kalau yang tua-tua agak sulit. Ngomongin masalah level naik itu agak sulit, bukan nggak bisa ya, sekali lagi agak sulit. Makanya saya ngomong sama yang muda, yang punya keinginan, yang punya semangat ya kan, biar nggak begini-begini aja. Tukang las loh ya, saya selalu mendukung itu ya kan. Tempat lesnya kan sudah tahu kan. Nah, nanti tinggal ngelihat aja. Tinggal ngelihat ke depannya ada 2 referensi. Semakin banyak option ya. Semakin banyak opsinya, nanti bisa jadi ketiga opsinya nambah lagi. Dan mungkin ya keputusan kan pilihan ya balik ke dirinya masing-masing. Opsi-opsi itu tetap, yang jelas kalau kita mau berpikir maju selalu akan ada. Jalan itu selalu akan ada. Tapi ketika kita sudah merasa bahwa ya udah hidup gini-gini aja, selesai sudah itu, nggak akan grow up. Kira-kira dari percakapan ini ada kesimpulan yang bisa sampaikan nggak kira-kira? Ya, kesimpulannya sih itu mungkin misalkan tadi yang bilang Mas Andro tuh ada level up dari mohon maaf ya, dari domestic helper dari domestic helper mungkin jadi driver. Nah, itu kan secara kalau misalnya di Indo kan pasti dipandangnya gitu kan secara sombong lah. Tuh supir bukan membantu gitu kan. Nah, sekarang mungkin ya tergantung kitanya kan mau gali informasi tersebut gitu, terus digali sampai ke depannya si informasinya perkembangannya kayak gimana gitu kan. Misalkan udah ada resmi, berarti kita bisa kan kayak mendaftarkan SIM gitu, regis lah. Betul. Kalau kayak teman-teman bisa persiapan gitu. Persiapan. Jadi sebelum itu Ibu udah mulai dibuka, kita udah punya syaratnya loh. Nah, mungkin Masa tahu nggak sekitar berapa gitu di sini daftar SIM? Oke, kalau daftar SIM, informasi terakhir dari teman saya kemarin, daftar SIM-nya itu murah, sekitar bayar 700 sampai 800. Mungkin naik-naiknya ya 1100. Daftar SIM-nya. Yang mahal adalah les mobil. Karena walaupun kita sudah bisa nyetir, kita harus dapat rambu-rambunya kan beda. Dapat license dari lembaga les-lesan mobil yang terpercaya. Nah, kita harus di situ ada paket. Kalau sudah bisa nyetir, kita ambil paket aja yang termurah. Karena bawa mobil di Hongkong dan bawa mobil di Indonesia kan pasti beda. Nah, itu yang diwajibkan. Terus ada buku panduannya? Ada pasti. Buku panduan kayak rambu-rambu. Ada, semuanya ada, bahasa Inggris ada. Makanya saya coba nanti tak tanya sama temanku yang di sopir, bagaimana bisa dapat clue
dan ujiannya seperti apa dan bagaimana. Sebenarnya ini materi yang bagus sih sebenarnya. Nah, tergantung teman-teman yang sopir itu mau nggak berbagi buat teman-temannya. Kalau saya sih pasti apapun yang saya punya pasti saya berusaha untuk bagi kan. Alhamdulillah. Nah, jadi kan kayak gitu tuh. Jadi membagi informasi. Jadi les itu ada yang 12.000, 14.000, 7.000, 8.000, 6.000 tergantung dia paketnya berapa kali paket. Nah, seperti itu ceritanya. Nah, kalau orang-orang yang sudah bisa mobil kayak aku kemarin disarankan paketnya ambil yang terendah. Sekitar 7.000, 8.000. Berapa kali pertemuan saya nggak ngerti, tapi itu paket yang terendah ambil aja karena aku bisa nyetir. Nanti tinggal arah-arah, nanti tinggal bagaimana yang instruktornya nanti ngasih tahu gitu, mentornya nanti ngasih tahu bagaimana nyetirnya kalau di Hongkong seperti apa, jaraknya seperti apa, bagaimana kan. Jadi jadi seperti itu yang terendah. Tapi ada kemarin temen yang sampai 12 sampai 16. Cewek. Cowok. Dan 5 kali ikut ujian gagal. Gagalnya di ujian tes apa ujian praktek? Ujian praktek. Oh, ujian praktek. Gara-gara dia naik harus berhenti di atas, kemudian jungkit-jungkitnya turun, itu kan nggak boleh gerak mobilnya. Tuh. Nah, dia gerak. Oh, pas break di pertengahan. Engine brake namanya. Istilahnya namanya engine brake. Jadi dia mundur dulu dikit gitu. Iya, kadang mundur atau kadang kemajuan. Makanya itu kan keseimbangan antara gas dan kopling dan rem. Remnya hand. Iya. Nah, jadi itu 3 kan konsentrasinya. Tapi kalau gas sama koplingnya itu sudah balance, maka dia juga nggak akan gerak. Tapi dia kerasa banget apa? Kan kayaknya juga. Ya kan kelihatan tuh. Kalau dites kan kelihatan. Jets gitu kan, seret, itu udah gagal. Hongkong keras. Nyetir itu bener-bener. Dan setelah dapat lulus itu harus ada masa uji kompetensi 1 tahun. Enggak 1 tahun. Jadi dia co-driver, bukan jadi driver. Atau dia jadi driver tapi sampingnya orangnya sudah punya SIM sempurna. Oh, kayak kasarnya ngenekin lah. Iya, bukan. Oh, bukan. Dia nyetir. Hah? Yang jadi kernet yang sudah punya SIM. Oh, diawasi. Iya. Namanya masa probation. Masa percobaan. Training. Nah, ya dia bawa SIM-nya sudah dikeluarin. Tapi sebelahnya itu orang yang bisa bawa mobil. Tapi ya aku nggak ngerti itu sebagai prasyarat atau apa. Yang jelas Hongkong kalau naik mobil nggak amburadul. Iya. Ya kan? Yang amburadul itu taksi plus yupa. Kalau mau pribadi nggak, karena soalnya nanti kalau bermasalah bisa dicabut tuh SIM. Oh, sini Mas. Iya, SIM itu bisa dicabut, nggak kayak di Indonesia. Habis itu dia dipenalti berapa tahun baru boleh lagi, dan itu harus ujian lagi. Kan lose the time, rugi waktu. Makanya dia harus jaga itu SIM. Bisa dipahami nggak? Nah kan? Beda sama Indonesia. Iya, jauh dong. Hongkong men. Makanya kan kejadian kasus kecelakaan itu mereka benar-benar konsen. Jadi ya minimalis sih. Udah punya SIM juga, ada batasan. Salah parkir itu kena denda, dia harus punya poin. Poin itu dalam 1 tahun atau 2 tahun tidak boleh berkurang. Misalnya 1 tahun dikasih poin 30. Dia salah jalur itu berkurang 10 poin atau berkurang 5 poin. Salah parkir kurang berapa poin. Salah arah atau nabrak atau ada poin kena tilang, kecepatan melebihi, ada poin yang dikurangi. Nah, kalau dalam 1 tahun tidak bisa mempertahankan poin itu, cabut. Oh, kayak game. Ngeri ya? Iya dong. Makanya license itu kalau dapat dan kita berhati-hati, maka yang terjadi untung. Makanya di sini perlu berhati-hati. Makanya juga nggak gampang bikin SIM. Nggak tempat kita bayar selesai. Keselamatan nomor sekian lah. Saya nggak berani ngomong ini. Di Indonesia nggak perlu diomongin di sini kan, artinya. Nah, kalau di sini begitu value-nya. Jadi, juga maaf ya potong Mas. Kalau misalkan kecepatan di luar batas juga ada CCTV ya. Iya, kan ada kameranya. Batas kecepatan sih bro. Kalau jalan tol ya? Kalau jalan tol 80. Semuanya dibatasin 80. Tapi kalau kadang-kadang mau coba 100, 120 ya nggak apa-apa. Selama nggak ada polisi ya aman. Tapi kalau ada yang kamera, pokoknya sampean kalau lihat kalau pulang di jalan atau naik bis ada kamera kotaknya warna orange. Itu ngatur kecepatan. Kalau enggak
di bis, kalau nggak di bis atau di Siupa, kalau kecepatan melebihi 80 alarmnya bunyi. Oh, Titu. otomatis Nah, ya? cuman lihat aja nanti di Siupa. Kalau sama naik Siupa atau naik bus, tololet, melebihi. Tapi kalau yang kayak mobil box, mobil pribadi itu nggak ada. Ada. Security sistemnya ya sudah. Nah, nantinya banyak yang kena tilang, ABCD nggak benar. Jadi disitulah tantangannya sopir. Saya sebenarnya disuruh dari dulu, Cuma udah nggak tertarik, ya tingkatannya lebih tinggi. nggak tertarik saya. Tapi kalau Cosangi bisnis tertarik sih. Hmm. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi pembicaraan kita berharap sesuatu yang bernilai Amin. dan ada manfaatnya. Iya. Amin. Buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberikan insight atau masukan. Jadi sekali lagi namanya juga masukan, itu bisa diterima bisa enggak. Iya. Itu bebas aja buat teman-teman semuanya. Benar. Mungkin yang apa ya, kayak misalkan mohon maaf nih yang tertekan gitu, kuat-kuatin aja 1 kali kontrak, itu kan jadi bahan referensi juga ada. Benar. Jadi yang kita mau di dunia ini kan hidup itu ada nilainya. Salah satunya begini. Jadi ini adalah pandangan baru, pengetahuan baru, dan skema baru di Hong Kong, dan mudah-mudahan Bisa teman-teman itu melihat ada potensi untuk pengembangan diri. Mungkin itu saja ya yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye. Masuk.